guru Bapak Ibu. Kalau duduk nggak enak, apalagi nampak hidungnya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya lihat tadi ini ada berbagai macam daerah ya. Kota Medan ada SMA 4 ya Bu? SMK ya. Yang sekolah Medan SMK siapa aja? Tadi ada Pak Mani ya, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, perkenalkan dari anak berikut SPD MSI. Oh, guru juga ini dulu. Iyalah, apa pengakhir ya? tak bersahabat ya. Ya, hati-hati Bu. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dariana Brutu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Erwin ya. Saya orang Papak, ada orang Papak sini, ada 1, 2, oh alhamdulillah. Jadi saya ceritakan kami Pak. Ya, ini kayaknya apa ini? Masih ponakan saya ini. Baru saya lihat, oh rupanya udah tua saya. Udah punya anak, tapi tidak pernah ketemu jarang ya seperti itu. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya sehari-harinya itu sebagai pengawas jenjang SMA di wilayah Kota Medan. Saya juga sama seperti Bapak Ibu, ketika itu menjadi guru biologi. Nah, sekolahnya kan ada SPM ya, ada TPPS ya. Cuma Pak Mas juga itu nama, aduh saya masih anak Bapak ini. Kalau ditanya umurnya berapa? Oh anak saya tertua Ibu, gitu kan? SPM-nya Bapak Ibu, sistem penjaminan mutu internal itu di sekolah. Jadi kita dulu tahun 2018 sampai 2020 itu kita selalu datang ke sekolah untuk membentuk TPMPS, tim penjamin mutu sekolah. Kalau dulu namanya tim pengembang kurikulum, gitu kan di sekolah kita kan? Itu anggotanya siapa? Si kurikulum, pedas kurikulum sebagainya itu ya, diambil wali kelas, gitu, TU. Nah, jadi dia tim stakeholder kan. Jadi Bapak Ibu, saya katakan Grow Medicine ini tuh kita jangan alergi dengan perubahan-perubahan. Padahal kalau saya sebut tim pengembang kurikulum, Bapak Ibu paham ya kan? Saya sebut TPMPS, paham. Penjaminan mutu sama saja. Nah, ini saya sebagai anggotanya juga. Nah, terus saya kemarin ke sekolah, terus saya taklay yang Manas RI. Taklay yang Manas RI ini pendidikan tertinggi sebagai SN ya, Pak Ibu ya. Ya kan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak, Pak Ibu? Ini sekolahnya jenderal ataupun gubernur sekda gitu. Ya kan? Manas RI, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tapi saya nggak di bagian untuk PPRSA, tapi saya di taklay. Taklay itu adalah sebagai pengajar untuk menyampaikan tentang nilai-nilai kebangsaan. Jadi biasanya kita masuk di kampus dan sekolah yang masa MOS, masa orientasi siswa. Kenapa? Untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Itu ketuanya Pak Gubernur langsung ketemu. Jadi saya itu bagian tim pengajar. Strukturnya itu kan ada tim pengajar, ada koperasi, ada ini. Ketua umumnya itu Pak Gubernur, wakilnya itu ketua harian itu Bu Sabrina. Bu Sabrina kenal ya Pak Gubernur ya? Mantan sekda kita ya. Mantan sekda Propsu. Iya, jadi di dalamnya itu Bapak Ibu saya paling kecil dari jabatan, paling kecil dari umur gitu ya.
Tapi alhamdulillah orang-orang yang sudah punya jam terbang luar biasa, mantan jenderal, mantan apa, dia menganggap kita itu sebagai partner, sebagai adik. Jadi tidak ada perbedaan kami. Kita selalu mengadakan pertemuan. Sekretariatnya itu ada di kantor gubernur yang gedungnya mencolok ke depan parkiran. Bapak Ibu nampak? Nampak. Ke depan dia sedikit kan? Nah itu sekretariat kita. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan bukan membanggakan diri saya, tapi saya memang orangnya suka penasaran. Ada hal baru, penasaran, pengen tahu. Ada peluang, manfaatkan. Kenapa? Dalam merekrut guru penggerak, ya, dulu menjadi guru penggerak CGP, itu juga harus ditanya, ada pertanyaan di sini ya. Siapa yang CGP, Bapak Ibu? Iya. Inovasi apa yang pernah Bapak lakukan? Ada ya? Ada nggak? Ada ya. Jawabnya apa itu? Jawabannya apa itu? Bu, saya nggak lulus Bu. Udah 3 kali sampai wawancara gagal. Bu, saya kata sekian, udah malas Bu. Tak lulus saya. Ada keywordnya dari sebenarnya yang dicari asesor itu. Keyword lulusnya itu ada namanya competency, standar kompetensi. Jadi ada 8 kompetensi yang digali asesor itu yang kita Bapak Ibu guru sudah lakukan. Ya, nanti saya kasih itu selanjutnya nanti. Pasangan dulu dikit. Ini CGP sudah berakhir Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi yang nggak punya dapat jatah untuk CGP, ya dihabiskan dulu lah yang CGP dari pas sekolah gitu ya. Sekarang ya hasil berebut di CGP sekarang. Saya selalu ada dapat daftar nama dari Kementerian Pak Praptono, saya dulu kita guru-guru yang layak untuk jadi pengawas dan kepala sekolah. Namanya sudah, tapi uji kompetensinya nanti di tanggal 5 Juni. Pengumumannya tanggal 15. Bapak Ibu CGP sudah Bapak guru gerak. Ada nama Bapak dalam? Ada belum? Hah? Cuma udah ada ya daerah, mungkin kendala di Solo. Nanti biar saya kasih teman-teman ada ya. Oke. Nah ini sebagai asesor PSP, PASI, PA. Jadi kita asesor itu semua ditugasin. Jadi kontraknya ke kementerian itu sampai sekarang PPG. Awalnya saya itu merekrut kepala sekolah penggerak, pelatih ahli, fasilitator, terus diarahkan menjadi CGP. Habis program CGP sekarang kita di PPG untuk guru mendapat sertifikasi ya, prajelatan. Nah, terus fasilitator RUT nasional. Nah, RUT ini apa Bapak Ibu? Perundungan, benar? Ya. Jadi kita jangan mengatakan bullying, gitu. Jangan bullying. Bahkan Puspeka itu kan Puspeka teman-teman dirjennya itu Pak Hendarman ya. Nah, Pak Hendarman itu mengatakan kita menghapuskan kata bully. Jadi Puspeka itu bekerjasama dengan UNICEF ya, UNICEF tadi untuk memberantas adanya perundungan. Jadi semalam tanggal 17 Mei sampai 15 sampai tanggal 17 Mei Pak Kadis dipanggil ke Bogor. Kami ada istri Pak Kadis, saya ada 6 orang di Sumut untuk fasilitator nasional Sumut. Dinas kita belum melaksanakan. Jadi Pak Kadis pulang dari Bogor tanggal 5 besok kita udah buat. Jadi dia pemetaannya per wilayah. Jadi masih wilayah Medan, mungkin setelah bagi Juni berakhir nanti wilayah Bapak Ibu juga. Usahakan Bapak Ibu ikut ya. Kenapa? Karena itu juga POP. Nanti kami yang merekrut Bapak Ibu menjadi PASGU, namanya fasilitator guru. Ya, jadi kalau ada nanti surat ke sekolah ikut aja, berkembang terus. Kalau kata teman dia aja, ketika PDKT-nya, sok jago, Bapak Ibu jadilah kakak tuli. Iya, gitu. Mau nggak jadi kakak tuli? Bukan apa ya? Saya mengajak saya ke semua profesor Hendrik Nasution, ada itu, dan memang masih muda. Kalau mau maju, pakai kurma sigmoid. Sebelum kamu di titik 0 itu, di sigmoid itu,
kamu jangan berhenti di situ. Sebelum sampai ke titik itu kamu harus cari kurva berikutnya. Kenapa? Kalau kita udah di kurva titik itu dan jatuh ya Bapak Ibu, startkan di situ, selesai kan gitu. Nah saya pakai itu kecil yang diberikan Prof itu, tapi itu yang saya ingat. Nah jadi kata tuli gimana Bapak Ibu? Hei jatuh, aduh jangan, angin kata awalnya ya. Kata yang nggak tuli ini, iya ya jatuh nanti turun. Nah, awas itu udah goyang, manjat ini kita manjat ya. Nah si kata yang satu lagi dengar udah mau sampai ke atas, iya ya, udah tumbang ini turun. Kata tuli nggak peduli naik atas, yang mana ya Pak? Itu bukan berarti kita sombong ya, tapi apa yang mau kita kembangkan dari diri kita. Jangan gara-gara orang lain. Yakin Bapak Ibu, Bapak Ibu visioner untuk melakukan perbaikan kurikulum ini. Saya yakin. Kalau enggak akan dikirim dari sekolah. Pasti pas sekolah menilai, dia bisa ngomong. Itu dulu pertama penilaiannya. Dia berani tuh ambil. Itu dulu pasti itu. Nah setelah itu dikirim kembangkanlah, peganglah amanah itu, ya. Nah setelah pasangan nasional, insya Allah bertambah lagi Bapak Ibu. Jadi masih insya Allah bertambah lagi, bahkan ada program baru lagi. Jadi saya mungkin umur saya ini sangat masih muda, tetapi kurikulum saya ini perkembangannya. Dulu kurikulum kita yang bagaimana Pak Ibu? Saya mau mindsetnya Bapak Ibu dulu. Ada kurikulum CBSA. Iya kan? Saya belum lahir mungkin. Bapak udah lahir ya? Udah lahir Bapak? Sudah CBSA lahir? Kita sekolah ya. Nah, jadi dulu kita itu catat buku sampai habis. Nah, CBSA. Setelah CBSA kalau Bapak Ibu kurikulum? Hah? Bukan. Sebelum KTS. 2006. KBK. Terus ada KBK. Ada tahun 2006. Terus Baru ada KTSP. Iya. ada lagi antara KTSP 2013 oleh Pak siapa itu Pak Anies ya, kebijakan Pak Anies. Baru ada revisi K13 tahun 2018. Setelah itu datanglah COVID. Iya kan? Tamu tak diundang. Iya, baru kita buat kurikulum darurat, ya kan? Jadi materi esensial yang utama aja yang dibuat satu lembar, itu kan? Nah, setelah kurikulum darurat keluarlah namanya prototype. oh iya prototipe itu. Ya, prototype belum kita kenal itu Iya, prototype. belum. Sudah berubah kurikulum merdeka. Merdeka. Jadi Bapak Ibu, siapa yang tanggap dengan perubahan, dialah yang berhasil. Contoh, CGP Angkatan 1 banyak guru bilang, gak usah capek, banyak kerjaan, gak mau, gitu kan? Iya Bu, betul. Iya kan? Nah, tahu gak Bapak Ibu? Sama dengan saya sekarang itu CGP Angkatan 1. CGP Angkatan 1 menjadi fasilitator, menjadi asesor. Keuntungannya mana? Punya ilmu dan punya income Bapak Ibu, punya relasi lagi, kan gitu. Nah, jadi maksud saya untuk membuka mindset kita, jangan tunggu kamu bilang, aduh Pak, nggak mau Pak, ada bilang adalah yang mau, seperti itu ya. Tapi mindset kita ini, Pak, saya buka di kementerian Pak, ada perubahan yang baru begini. Nah, kalau ada yang punya Pak, asal saya Pak, kan bisa seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita update apa yang berubah. Jangan alergi dengan perubahan. Ganti Kurikulum. itu mindset kita. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bahagia di sini. Dengan perubahan itu banyak pengalaman, Gitu ya, Banyak keliling-keliling jalan-jalan. Iya, banyak keliling. Kata orang Papua, Bapak Ibu. Pas saya Papua, begitu saya masuk kelas, ada Pak. Jalan keliling-keliling. Begitu saya masuk kelas, saya takut loh Bapak Ibu. Rambut hitam, berbulu dengan Bapak Ibu. Karena kelas saya itu asli orang Kabupaten Paniai dan Mandalay,
di negeri. Jadi asli orang Papua asli. Kalau di Sorong itu udah ada campuran orang Sulawesi ya. Asli orang, saya takut. Bontot mereka lompat ke kelas itu tahu apa? Saya masih Lambat. sampai Saya Sulawesi. nggak lihat karena kalau melihat saya mereka malu. Itu pas sekolah loh, pas sekolah SD dan SMP. Jadi begitu masuk kelas itu saya merinding, tapi bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah aku hidup di sebuah tetangga. Gitu kan? Ya Allah, ternyata mereka kasihan sekali. Kasihan Bapak Ibu. Kita jangan menghina mereka. Memang betul lah keadaan mereka yang selalu dituntut kami di belakang itu benar, betul. Tahu Bapak Ibu mereka sudah podi bayar berapa? Betul. Saya tanya, kita kan pengajar tempat sekolah, kita harus lihat sekolahnya, profil sekolahnya, video sekolah semua. Dia bilang, Pak, itu sekolah di kabupaten kok pagarnya kayu ikat rotan. Dan bosnya kemana? Terus berapa bola di sekolah? Gak ada. Berapa labnya ada? Gak ada. Lihat videonya itu, kursinya itu aja di paku-paku ya. Terus dalam rutin dan lain segala macam kemana nih Pak Tuan? Tahu Bapak Ibu kemana? Datang dana bos, kalau nggak dibagi rasa sama guru, guru meraju. Bisa 3 bulan tak mengajar. Loh, karena sekali sana. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau mereka menginput data, bayar 10 juta ke dinas. Dan kebetulan staf dinas yang di ruangan saya untuk mengawal kebutuhan kelas. Saya tanya, soalnya Pak Yusuf, saya bilang Pak Sekretaris, jangan seperti itu, ya jangan diminta, dan Google juga bisa. Jadi saya pengaruhi mereka. Kita kan OJT 1-2 tuh, saya pulang lagi, mereka kerja 2 minggu, implementasikan ilmunya, terus kita balik lagi, kan gitu, pertama lagi. Pas balik itu semua udah pakai Android Bapak Ibu, karena saya jari, jangan mau dibodohi dinas. Saya tunjukkan handphone saya ini jelek. Tapi semua Bapak Ibu bisa akses. Semua Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Klik di sini. Saya jadi YouTube, saya jadi semua. Nah, akhirnya mereka pulang foto bu. Loh, ada Android Pak semua, baru semua Androidnya. Kenapa Pak? Kamu bilang bisa belajar sama kali ibu. Jadi itu pengalaman bagi saya itu menjadi saya lebih bersyukur hidup di Sumatera Utara. Sungguh sekali Bapak Ibu. Ya kan, dari segala hal kita sangat bersyukur. Jadi mari kita Bapak Ibu berubah, meningkatkan potensi. Saya pulang dari sana itu, saya tahu bapak saya, Pak, misal saya jadi pengeluh. Kenapa? Kok dia nyesel Pak dan pulang. Ya Bapak Ibu sekali dihilangkan ke sekolahnya Gunung Haida, biar Bapak Ibu juga nggak marah sama anak SMA SMK ketika bandel. Iya kan Bu Tede ya? Karena di autis itu gak boleh marah ya dia. Gak boleh marah. Jadi kita harus bersilang-silang nih biar supaya pengalaman kita lebih oke. Oke, baik. Sekarang saya makan ini ya. Ya betul. Aku terpikir aku kemarin bawa poin. Dengan peserta. Jadi peserta Bapak Ibu jangan nanti dia emosi tumbuh-tumbuhan sama Bapak Ibu. Masuk pandai pun Ibu. Karena Bapak Ibu marahi, Ibu Bapak kok merokok aja dari mau masuk kelas. Jadi kita buat seperti ini. Kesepakatan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu ada nggak buat sekolah sini? Ada ya? Dengan kelompok ya? Sudah kan? Nah kita buat seperti ini. Terus Ini dikurung. hanya kepada gitu ya. Jadi jangan pernah menjadi pengajar itu menjadi diktator. Jangan, kita itu berkolaborasi, memberikan ilmu, transfer ilmu. Bisa saja pengajar juga bisa salah, ya kan? Nah, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ini kalau dia jum. Makasih banyak. Ada ini nggak? Mana penyambungnya mungkin di situ? Penyambung apa Bang? Di dalam Oh. di dalam ini belakangnya Kasih itu banyak biasanya. Pak. Nah, Kalau Bapak juga siap nih. iya. Oke. Belakang. Aku pikirnya kita dapat ini. Tanya Bapak, tidak tahu saya.
Ada bisa. Ceritakan. Seperti ini. Ya. Internasional juga bapak ini. Bidang kuliah apa? Bidang apa? Kimia. Kimia. Struktur. Ternyata Bapak Ibu sayang sama saya. Kan saya tanya kan Bapak Ibu kan. Bapak Ibu itu lupa ya Pak. Makasih banyak. Saya terbawa. Banyak. Oke, nah Bapak Ibu kita lihat ini. Bergiliran berbicara. Ini kalau nanti Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu angkatan 1 terbaruan. Bisa saja BPSDM membuat kegiatan untuk UNIAS mengajarnya Bapak Ibu, kan gitu ya. Untuk IKM ini. Jadi mungkin daring, jadi kita sepakati. Biasanya daring itu Bapak Ibu. Saya mau mengajar dari daring itu, mute kamera, kita panggil namanya, nggak dengar, nggak nyakut. Kemana dia pergi? Kan gitu kan? Karena kita lihat presensinya pun tak terisi. Berarti anak ini hanya hidupkan masa pikirannya kemana-mana dia kan gitu kan? Jadi Bapak Ibu harus paham ini dulu. Ya, mana tahu nanti kegiatannya daring. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari diri sendiri. Kalau untuk belajar CP-nya nanti saya ada yang udah dikasih panitia Bapak Ibu? Belum ya? Nanti saya kasih sendiri aja. Ini, apa saja hal yang Anda perhatikan atau pertimbangkan sebagai saat merencanakan pembelajaran di kelas? Ya, positif muncul. Silakan ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kita menjawab dari pelajaran. Nah ini kita edukasi dulu ya. Karena jadi kunci gitu kan. Karena kalau BPSDM di Bapak Ibu, saya juga pernah seperti Bapak Ibu di sini. Saya tiap waktu itu penguatan kepala sekolah di sini, tapi pengajarnya dari kementerian, dari PDOKS. Di sini Bapak Ibu lebih tertib dari Bapak Ibu ini. Pengajaran PDOKS itu, Bapak duduk kayak gitu aja udah ada yang punya di sini. Dinilai semua Bapak Ibu. Keluar kita 3 kali, catatannya 3 kali. Kali saya pikir. Itu kalau kementerian, memang seperti itu dia. Tapi kalau saya nggak lah, waktu sumber itu nggak boleh jadi data. Kita namanya dan ya. Oke. Nah, nggak ada tuh saya boleh ya. Ini kita belajar pemahaman CP ya. Kalau yang berperan paham ya. Capaian pembelajaran. Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu sudah ada di backup. Apa backup? Apa backup Bapak Ibu? Ini ya. Jadi sudah ada di Bapak Ibu. Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, ya. Jadi sudah ada nih. Nanti saya kasih juga Bapak Ibu. Saya kasih semua. Yang penting Bapak Ibu imbaskan banyak yang berhasil ya. Itu ya. Nah, ini nanti saya kasih juga saya download. Jadi kita ketika mengajar tentang capaian ya, mulai dari diri sendiri. HP nomornya. Apa yang kita pertimbangkan Bapak Ibu? Ayo, ini pemantik saja. Salah nomor sekian-sekian itu. Saya pun nggak mau cari sama sini. Saya mau cari mana benar-benar pengertian berikutnya untuk ngajar. Ya. Siswa dia sendiri belajar atau tidak. Moodnya siswa, kesiapan belajar ya. Oke, kesiapan peserta didik. Bagus. Ada lagi Bapak Ibu? Sarana ya. Media belajar ya. Oke. Nah itu sudah dulu ya. Nah ini masuk ke kenaikan asesmen ini. Nah selanjutnya, apa yang selama ini menjadi tujuan besar dari proses pembelajaran siswa yang Anda lakukan? Bapak Ibu, kita kan semalam saya lihat udah ada materi struktur IKM udah ya. Udah tahu apa perbedaan K13 dan Nggak sesuai dengan ini Bu. Nggak sesuai dengan schedule Bu. Tadi saya itu terlambat, tahu kenapa Bapak Ibu? Saya orangnya kalau di 97 sekarang saya udah keluar dari rumah saya. Tapi saya lihat di jadwal itu saya masuknya lihat ya, setengah 1 ya. Jadi saya pikir saya udah santai kali nih, keluar yang nengok gitu.
handphonenya berubah. Berubah. Itu baik ya. Iya. Oke, jadi kita baca dulu. Gak apa-apa. Bapak Ibu nanti baca, buka YouTube, materi yang di situ itu dapat tuh. Kalau nanti materi yang lain nggak bisa diajarkan, materi saya diajarkan. Karena itu tiap hari ya, kita kerjakan ya. Nah, nih. Tujuan besar dari proses pembelajaran siswa yang Anda lakukan. Tujuan besar kita itu dia kan mampu ya. Mampu ya. Mampu bagaimana? Menganalisis kah? Memahami kah? Nah, kalau dia memahami berarti kita pakai yang namanya taksonomi Bloom yang revisi ya, Delton ya. Itu ada kalau memahami itu C2 ya. Jadi kita paham dulu nih apa yang mau kita capai untuk anak kita. Jadi kalau dulu disiapkan pemerintah itu KD, kompetensi dasar. Kalau sekarang disiapkan CP. Jadi sudah ada tujuan standar yang mau kita gali. Bagaimana dari CP itu kita membuat alur tujuan pembelajaran sama dengan ATP ya. Tujuannya itu tinggal mengangkat saja ke modul ajar. Modul ajar itu Bapak Ibu seperti yang saya tadi itu kan ada komponen prinsip ya. Modul ajar itu ada 3. Jadi modul ajar ini sama seperti ATP sebenarnya. Tetapi kita harus memasukkan elemen profil belajar Pancasila. Apa itu? Ada 6 elemen ya. Berwawasan global. Ya, global, Berkebinekaan. kebinekaan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, Satu lagi. Oke. Jadi 6 elemen inilah yang kita masukkan nanti ya dalam sekarang. Nanti Bapak Ibu apapun ini gitu kan. Setelah nanti kita nyusun modul ajar, elemen ini kita masukkan mana yang sesuai dari tujuan pembelajarannya. Untuk kita gali dia berdalam kritis kah, atau dia tentang inovasi kah, atau tentang kebinekaannya kah, gitu. Sesuaikan dengan kompetensi yang mau kita capai. Ya, itu. Nah, selanjutnya bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami? Kalau selama ini gimana kita? Evaluasi ya. Evaluasinya kalau sudah tercapai AD ya kan ya. Aku mau masuk lagi kelas ini, udah mau ujian minggu depan. Apa aku masih banyak lagi kok KD-ku belum tercapai, kira-kira sama ini ya. Kenapa? Nah itulah yang mau kita revisi. Sebenarnya sama, tetapi diperbaiki mana yang esensial, yang memang benar-benar dibutuhkan siswa dalam kehidupannya ya. Kalau selama ini kan semua pencapaian ya Bapak ya. Nah ini bagaimana selama ini akan mendorong siswa untuk membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman nyata relevan sehari-harinya. Seperti apa Bapak Ibu? Sebenarnya kok guru penggerak udah berapa ini? Udah dipimpin angkatan berapa Bapak? Angkatan 5 ini 9 bulan loh, ya kan? 9 bulan setahun dipimpin. Ayo Bapak dulu lah. Karena angkatan setelah 5 itu 6 bulan. Jadi angkatan 1 sampai 5 itu anak spesial itu. Bagaimana kita lakukan Bapak Ibu? Ini kan normatif ya, baru apa satu? Saya bukan itu loh, sama dulu gitu. Prakteknya. Jadi anak akan mendorong misalnya apa yang Turun kamu lakukan, nah. dan kamu dia bisa menjadi seorang yang akan beraktif usaha, kalau kewirausahaan. Iya, benar. Karena di SMP itu kebanyakan project based learning ya. Oke. Jadi kita lihat memang ya, sehari-hari kita kaitkan ya kan. Nah ini kalau di pembelajaran kurikulum merdeka ini lebih esensial lagi nanti ya kan. Kalau di SMP ini sebenarnya kalau dari sekolah vokasi belum. Sekolah vokasi ada Bapak Ibu. Sekolah vokasi. Sekolah vokasi adalah sekolah penggerak juga.
Kalau SMA itu sekolah penggerak, kalau SMP itu vokasi sama sekolah penggerak. SMK. SMA sekolah penggerak ada? Oh, SMA mana Bu? Beringin. oh, Oh, sekolah besar ini. Serdang. Hah? SMA 1 Beringin. Sekolah baru. Oh, SMA Beringin yang besar. saya basic saya itu pengawas SMA. Kan sering ke SMK, karena apa yang nggak saya. Jadi sering kali ke SMK. Oke, kita lanjut ya, Mbak Ibu. Nah, kita explore lah pertanyaan-pertanyaan kita tadi, pemilihan kita tadi kita lakukan sama siswa itu kita explore yang apa yang mau kita terapkan, kan gitu ya. Nah, oke, ini analogi Bapak Ibu. Analogi pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah balapan. Ya, kalau selama ini kita balapan. Adikku belum tuntas, aku mau masuk kelas lagi, kasih tugas sama, kerja, anak pusing, tanpa lompat itu, kan gitu kan? Apalagi kita SMA ya, materi biologi itu beranak pinak, indikatornya banyak, harus saya kerja nih, nggak tuntas nanti kadekku, karena nggak tuntas KKM. Ternyata apa? Setelah dia di maraton, tanya lah, apa fungsi perkembangan? Lain dibilangnya, yang beranak kok katanya, gitu kan? Lain yang dijelaskan itu, beranak kok katanya terus kan? Itu. Jadi ini dia Pak Ibu analoginya. Hal yang penting dalam sebuah perjalanan adalah tujuan. Jadi tanpa tujuan kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya, ya kan? Nah kita pastikan hanya tujuan jelas dan tertib bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara. Inilah yang disebut dengan CP. Sudah ada tujuannya Bapak Ibu sekalian. Capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran siswa. Fase ya, ada fase itu SD, SMP, SMA. Fase SD itu ada fase A, B, C, dan D ya. Nanti kita lihat. Kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran dan dirancang dengan mengacu pada standar kelulusan. Jadi kita kan ada beberapa standar ya. Apa aja Bapak Ibu? Standar lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ya kan? Itu ya. Jadi dulu kalau dulu di SPMI itu namanya rapor. Sekarang rapor pendidikan ya untuk melihat standar lulusan. Kalau dulu apa namanya Pak Ibu yang sekarang apa? Jadi Bapak Ibu rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu saya tanya nih, BNC karena saya juga narasumber rapor pendidikan ini. Kebanyakan kepala sekolah sudah dibimbing bagaimana menganalisis rapor pendidikan, sudah dianalisis, ada tim yang dimasukkan yang lain juga. Bapak ya. Kan sekarang harus berbasis data kan? Harus berbasis data. Datanya dari mana? Rapor pendidikan. Hasil rapor pendidikan dari mana Bapak Ibu? Hah? Ayo satu orang. Ayo lah, tadi kesepakatan kelas kalau ngomong di tangan ya kan, walaupun udah kita sepakati sih. Rapor pendidikan dari mana Bapak Ibu? Ya? Asisnya yang ABK. Terus siswa dan guru ya. Siswa dan guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu menganalisis rapor pendidikan itu kan ada merah-merah tuh. Ada merah, ada hijau, ada biru. Kita harusnya yang mana yang prioritas? Prioritas kita yang mana yang didahulukan? Yang merah. Jadi yang merah itu pastinya adalah siswalitas rendah, gitu kan? Nah, apa yang diprioritaskan? Ya, bagaimana membuat program literasi di sekolah? Itu yang dianggarkan di EKAS. Bagaimana peningkatan kompetensi guru dan siswa? Itu yang dianggarkan di EKAS. Bagaimana menunjang untuk kegiatan itu sarana prasarana apa yang diadakan? Itu yang dibuat. Tapi penuntutannya kemana? Tanya gurunya, Pak, berapa kali pelatihan? Ada. Di sekolah, tak pernah. Gitu kan? Kemana yang kasih
Saya memang ngompori nih Bapak Ibu, tapi ngompori dikit-dikit ya. Kepala sekolah yang nggak tahu. Jangan ada kepala sekolah yang tahu, Bapak Ibu harus tahu. Ini zamannya transparan ya. Tahu. Nggak diboleh tahu. Nggak boleh tahu. Jangan buat petisi kalau di sini ya. Mogok mengajar. Siapa yang buat kompor ini? Itu lucu dari mampu saya. Tapi itu memang realitanya yang kita perlukan seperti itu Bapak Ibu. Ya harus transparan. Dipampangkan apa yang menjadi program, apa yang belum tuntas, itu rapor pendidikan itu. Ya karena orang ada yang nanya itu nggak urusannya. Ya kita memang tahu, kita nggak pungkiri ya, kepala sekolah itu kalau dia duduk sama guru yang bandari dia, duduk pun dia sama pejabat yang bandari dia kan gitu kan, duduk mau wartawan yang bandari dia, semua duduk memang dia yang bandari. Tapi kita maklum dengan itu, tapi setidaknya, ya kan. Ya, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan pengembangan sekolah ini ya. Dan kalau kalian jangan menjadi kompor saya ya. Tapi bagaimana seorang trainer yang bijak menyampaikan perubahan di sekolah. Ya, kita itu tidak boleh menjudge sekolah. Apa yang kerja? Kapan itu bapak nggak diterima? Tapi kalau bilang, saya punya inovasi nih, saya punya ide. Gimana kalau sekolah kita ini kita buat? Ini memang terus kalau mungkin kita Pak. Mungkin kalau sekolah mempertimbangkan. Tapi kalau ibu pulang ngompori kawan terus ikut demo, minat saya ke sekolah mampu. Panen kenal, lagi viral terus. Saya bilang, saya nggak mau masuk permasalahan kalian. Kepala sekolah maju, hubungan saya mau masuk. Saya mau masuk tupoksinya kalian semua. Karena permasalahan kalian itu sudah dipublish, nggak perlu solusi. Kan gitu kan, sudah diumum gitu kan, sudah di media di mana. Saya nggak perlu, saya mau tupoksi. Akhirnya aku mulai ada di grup kemarin macam lagi. Ya saya tagih, saya masuk kelas. Saya tagih terus, bukan mengintimidasi, tapi saya kak, ayo lah, mana duitnya? Saya nggak mau marah-marah, apa marah-marah? Membuang duit kan? Energi lah. Energi. Oke, ini apa itu kita kunci dulu ini. Ini harus Bapak Ibu pahami bahwa CP itu adalah tujuan akhir setiap fase. Ya, CP itu didapat di mana? Di beskap nomor 008. Tadi saya potong mantan dulu. 008 tapi Pak ya. Setelah ini saya tulis briefingnya, ada connect, udah lapar kayaknya. Oke. Dengan tahu apa mata aku yang kurang juga. Nah sekarang tujuan Indonesia ya, mengembangkan potensi strategi agar menjadi manusia beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dalam mulia, sehat, berilmu, cakup, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung. Sebenarnya tujuan nasional ini sudah dari dulu ada ya? Ada Bu. Iya. Sudah ada kan Bapak Ibu? Iya Bu. Nah, kenapa kita alergi dengan kurikulum merdeka? Hanya revisi dikit-dikit itu Bapak Ibu. Halah, apa yang belajar itu? Karena enggak ada, sudah paham. Cuma penggunaannya berbeda, revisinya lebih kepada zaman. Nggak mungkin kan KBK dibawa di zaman era digital, laku nggak? Enggak ya. Kurikulum Singapura itu 4 tahun sekali berubah Bapak Ibu. Kan negara kecil, jadi berkembang. Kita negara maju, tak berkembang. Ya kan? Oke. Nah, sini untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menetapkan dasar hukum, ya, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan kesenian. Jadi Bapak Ibu di sekolah itu tidak hanya modul yang dirubah. Ini kenapa dikasih materi modul aja? Karena Bapak Ibu guru yang hadir. Sebenarnya untuk sebagai trainer harus menguasai yang namanya KOSPE, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kemarin ada 13 KSP ya, sekarang KOSPE. Jadi struktur di KOSPE itu sekolah harus berubah lagi, menyocokkan visi-misi yang sudah lama ada, menyocokkan dengan tujuan pendidikan belajar. Ada sekolah dari berdiri sampai sekarang itu ada visinya. Banyak nggak? Nggak pernah direvisi sama tim stakeholder. Harusnya dirubah. Dirubah sesuai apa? Sesuai dengan perkembangan tujuan nasional. Gitu ya. Jadi itu ada KOSPE, jadi masuk kurikulum di situ, terus ada struktur kurikulumnya, terus ada CP-nya, ada prinsip pembelajarannya, ada asesmen. Jadi kita
Untuk asesmen siswa setiap tahun ya untuk pendidikan. Oke. Tapi kalau asesmen untuk pembelajaran ada 3. Apa itu? Yang awal tadi itu, yang saya pertanyaan tadi yang awal itu ada asesmen diagnostik. Diagnostik itu apa? Sebelum Bapak Ibu membuat modul ajar atau memberikan materi, Bapak Ibu membuat diagnostik mana bisa bentuk soal, dan ganda bisa tes. Sejauh mana mereka bisa cara belajarnya seperti apa. Yang kedua ada asesmen formatif. Formatif itu ketika anak belajar seperti ini, Bapak Ibu melakukan penilaian. Itulah yang dimaksudkan nanti di modul ajar. Nah, setelah itu ada asesmen sumatif. Sumatif itu setelah akhir pelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita belajar itu 1 semester masuk soal semester tahun lalu, semester 1 masuk ke semester 2 ya. Ya kan? 20% semester 1, 80% semester 2 untuk kenaikan kelas. Gitu ya? Karena sebenarnya Bapak Ibu udah menjolimi anak. Nggak mungkin lagi kan yang semester 1 itu lagi detail ya kan? Kita tutup itu bahasa rakyat. Jadi makanya muncul asesmen itu Bapak Ibu. Asesmen formatif sumatif. Jadi sumatif ketika guru mata pelajaran sudah menyatakan tuntas dia dalam satu capaian pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, nggak perlu itu diujikan di PAS penilaian akhir semester. Nggak perlu. Tinggal kumulatif tuh nilainya. Tapi kalau swasta selalu bilang nggak bisa Bu, nggak ujian akhir semester. Nggak datang yang mau sekolah. Nggak bisa kan mau sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu akhir semester itu ngapain? Ya, tahapan capai itu yang menjadi nilai anak. Nggak usah Ibu uji dari semester 1 ke semester 2 lagi. Kita aja disuruh pergi ke Bromo, suruh lewat lagi jalan motor yang pertama lupa, iya kan? Udah jeboknya kita jalan motor dan tikus. Pergi ke sana lagi lupa kan? Lupa. Nah itu dia perubahan itu ya. Jadi kita sepakat dengan perubahan. 9 kan materinya. Kalau nggak sepakat enggak lagi kan. kita main aja. Sepakat ya. Jadi kalau saya salah dikoreksi aja ya. Boleh tanya Bu? Boleh. Silakan. Nah, sehubungan dengan yang Ibu katakan tadi, kita tidak perlu mengasesmen lagi semester yang lewat. Sementara sekarang ini kan ada ujian sekolah yang dipercayakan kepada sekolah seperti kelas 9 yang baru lalu. Kita masih tetap disuruh persentase itu dari kelas 1 ke kelas 7, 8, 9. Jadi itu enggak, menurut ini enggak perlu lagi. Kalau kurikulum merdeka enggak enak Bu. Jadi saya kan juga tim pengembang kurikulum dinas pendidikan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal Pak Saud? Nah, dia adalah ketua saya. Saya lah anggotanya pelengkap menteri kita Bapak Ibu di sana. Jadi itu memang untuk keseragaman ya, itu kebijakan dinas kita, keseragaman tetap dilakukan ujian PAS itu sekarang. Tapi nilai yang diambil oleh guru itu hak vetonya dalam membuat modul ajar adalah guru kan. Bapak Ibu membuat modul ajar dan CP ini mengembangkan minat bakat siswa. Nah, Bapak Ibu sudah mendesain pembelajaran. Bapak Ibu sudah melihat siswa ini tuntas. Tuntasnya di mana? Tidak sama tuntas Ibu dengan tuntas ini. Kenapa? Karena pemahaman Ibu dengan pemahaman ini berbeda. Jadi ketuntasan ibaratkan anak SD nih. Saya contohkan kursi ya. Ini juara 1, juara 2, ya kan? Belajar matematika logaritma saya. Di sini masih hitung-hitungan. Kalau ini berpindah menjadi sinus kosinus pangkat, ini pintar, berarti Bapak Ibu berhasil. Kalau ini pindah ke belajar logaritma tadi dari berhitung, berarti Bapak Ibu berhasil. Jangan disamakan dia sudah logaritma, ini wajib juga kosinus pangkat selesai. Enggak gitu. Jadi namanya mendesain pembelajaran itu makanya ada asesmen diagnostik. Ya, jangan minum dulu, nanti kita lihat. Saya kasih YouTube yang mungkin enak ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu Permendikbud ya, perubahan yang harus Bapak Ibu ketahui. Sekarang zamannya tanpa pelatihan pun bisa kita belajar Bapak Ibu dari PMM ya. Ini Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kelulusan. Kalau Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi. Standar isi ini dulu peraturan
sudah dicabut. Ya, dengan keluarnya nomor 7 ini, maka Permen nomor 135, 21, 234 itu sudah tak berlaku. Nah, yang untuk standar penilaian itu ini. Jadi Bapak Ibu, apa guna permen ini? Bukalah permen itu, disitulah penjelasan semua poin. Poin untuk standar kelulusan, poin untuk standar penilaian. Bapak Ibu bisa mengacu ke permen ini untuk membuat penilaian. Ya. Oke, sekarang kita ke kalau istilah kasih tahu saya Pak ya. Ya Bu. Iya. Kalau kasih saya Pak ya. Iya. Karena kalau pedagang ini bisa sehari nih Pak. Iya Bu, iya. Silahkan. Nih, assembly baseline-nya merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan struktur memandu pengembangan kurikulum. Jadi Bapak Ibu ada di sini asesmen, ada instruksi pembelajaran, ada proses perencanaan, ada fokus pada dua hal ini ya Bapak Ibu untuk CP, untuk mendesain. Nah, yang pertama itu pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman kemampuan yang lebih transfer, mengimplementasikan hasil belajar dan sebuah format otentik, artinya jelas, ya. Terus merencanakan kurikulum terbalik ya, backward, misalnya backward. Terbalik artinya mundur. Artinya mundur itu asal tadi kita lihat dulu apa yang mau kita buat, baru kita buat perencanaannya, gitu ya. Nih, CP disusun menggunakan metode backward design. Bapak Ibu, menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu. Jadi nanti, Bu, dari mana kami tahu itu tujuan akhir yang diinginkan gitu ya? Dari mana Bapak Ibu? Dari CP, ya CP apa? Nah ini, identifikasi hasil yang diinginkan. Terus menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Jadi Bapak Ibu, CP ini nanti saya kasih LK, Bapak Ibu kerjakan bagaimana memindahkan konten dan kompetensi dari CP. Nanti Bapak Ibu berkelompok mengerjakannya dan presentasi ya, setelah kita nanti istirahat. Boleh? Boleh Bu. Boleh ya. Supaya apa? Bisa jadi lebih pintar Bapak Ibu dari saya. Kita itu berkolaborasi ya. Identitas hasil yang diinginkan CP, TP, dan ATP ya. Nah, apa pembelajaran yang dapat terus melekat? Ini konten yang baru, bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah lulus mata pelajaran tersebut. Artinya apa itu Bapak Ibu? Artinya apa itu? Paling tidak dia sudah memiliki pengetahuan dasar Bu atas bidang studi yang kita ajarkan. Pengalaman dasar. Pengalaman dasarnya. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang dipelajari selama dia menempuh pendidikan bisa diterapkan di dalam kehidupan. Iya benar. Ada lagi? Berkesan, ya bermakna ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan apa pembelajaran yang dapat terus melekat bernilai bisa diterapkan dalam kehidupan siswa. Artinya ini tadi materi itu memang benar-benar esensial yang tidak membahas yang tidak perlu dengan kehidupannya. Itu dia. Ya kan Bapak Ibu? Jauh sebelum dia lulus pelajaran itu, maksudnya kita udah memikirkan kalau kita kasih materi ini, apa yang bisa dia pahami, apa yang bisa menjadi cermin dia di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Uniklah Bu, semua harus dicerminkan. Setidaknya Bapak Ibu ketika menghitung matematika pecahan 1000 terus 1000 misalnya, dia paham, oh berarti kalau aku kasih 25.000 manfaatnya ini kan gitu kan. Setidaknya seperti itu ya. Nah, ini analogi ibaratkan menuju perjalanan mengemudi ya Bapak Ibu ya. Selama seperti Bapak Ibu, kemarin udah punya tujuan nggak? Atau saya dipanggil dari SDM nggak tahu ngapain? Iya, jujur ya, nggak tahu. Bapak Ibu dipanggil untuk mengajar. Nanti berdiri
meluruskan Bu, ada yang bertanya kan kemudian instruktur sama guru penggerak kan ada di sekolah kita nih. Ya. Orang itu justru bertanya, kenapa orang bapak yang dipanggil, kenapa kami enggak? Itu jawabannya gimana? Kenapa enggak kami guru penggerak? Kami guru penggerak loh. Ini saya tanya dulu nih, yang saya juga dipanggil kemarin kan Pak, teknisnya mereka. Saya tanya dulu, Bapak dapat info dari mana untuk kegiatan ini? Dari dinas pendidikan telepon Bu. Di telepon? Iya. Nama Bapak sudah ada? Iya. Ya sudah. Gini bilangnya Pak, supaya mereka nggak tersinggung. Saya dipanggil memang sudah ada undangan ya. Nama-namanya ada undangan ya. Ada Bu. Atau karena punya saudara sini. Enggak Bu. Enggak ya. Udah ada undangan ya. Iya. Nah kalau Bapak Ibu memang itu percemburuan sosial itu selalu terjadi Bapak Ibu. Nggak ada di sini di mana-mana ya. Nggak pernah dibilang begitu. Hah? Benar. Ini kodok tuli. Kodok tuli. Jadi kalau Siap. Ibu kan sudah pasil. Gini Iya, Pak tadi ada caranya gitu. menusuk yang punya ilmu nggak dibagi. Bagi nggak Bapak ilmunya? Dibagi. Dia pasti dibagi ilmunya Bapak. Bagi kalau ada guru yang memang bertanya sama dia, kalau nggak dia nggak mau bagi. Nggak mau bagi. Jujur Bu. Jadi guru penggerak, fasilitator, PP sebenarnya harus punya inovasi di Iya. sekolah. Dia menyarankan apa yang dikembangkan di sekolah, teman-teman sekolah, Iya. untuk kegiatan. Tapi yang terjadi Bu, begitu kita bertanya nih, contoh, gimana sih membuat Canva yang ini, meletakkan 8-bit lane di sini, membuat paket supaya jalan terus, biar agak mantap kan gitu. Udah bentar lagi lah ya. Iya. Berarti kan tak ngomong. Ya, ternyata Ayo. Karena sebenarnya seperti itu, kalau dia bergerak atau siswa di sekolah itu memberikan materi seperti ini di sekolah tersebut, mereka tidak mendapatkan fee. Tapi salah itu ah. Keluar aja deh. Jadi mereka tidak mau. Mereka cuma Ke sekolah lain. Iya betul tuh. yang dirasakan tuh bagi kawan-kawan yang lain pada saat Tapi mungkin kami karena di swasta ya. Jadi setiap yang pergi itu wajib. kita yang harus menanggulangi peserta didik yang mereka tinggalkan. Sementara ilmu yang mereka dapat, mereka tidak mau membagi kepada kita kalau mereka tidak dapat. ya Bahkan Bu, yang emang itu yang terjadi Bu di lapangan. Bahkan Meninggalkan ada kepala yang sekolahnya lah di sudah situ Pak lulus ini. guru penggerak. Tadi kan yang kita bilang disiplin Ya. dalam bekerja. Ya. Untuk hadir tepat waktu mengajar setiap hari saja nol. Cenderung terlambat. Mulai maaf dari dia masih belum berumah tangga, setelah berumah tangga sampai sudah lulus sebagai guru penggerak, kami tuh nggak paham plusnya itu apa setelah dia jadi guru penggerak. Ya. Pak, ada semua tapi mungkin nggak ada mau. Tapi yang belum, dia tetap tidak ada perubahan. Oke. Kita tambahin Bu. Boleh. Silakan aja dulu. Yang lagi hidup. Ya. Oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan Ibu Leli. Itu Itu manajemen kepala sebagian sekolah itu saja. berarti. Itu benar kan semenjak itu, dan itu pula lah yang membuat saya secara pribadi waktu ditawarkan kepala sekolah daftar tuh calon guru penggerak. Karena saya lihatlah kalau saya nanti ikut CGPI, anak-anak nggak belajar Bu. Nah, kan kita mau mencerdaskan anak bangsa. Kok anak-anak kita terlantar ya? Itu kalian ngimpal Bu. Kalau yang tadi tuh Ibu apa guru penggerak tadi tuh lagi Belajar masa kelompok. lagi apa? Ambil korbannya mengamankan anak ini 9 bulan tuh. Jadi situ saya ngandung ya. Ngandung. Iya, kan. Itulah yang membuat saya secara pribadi kalau saya minta anak saya terlambat 9 bulan sama ada dong. Nah, setelah saya minta saya tidak mau lagi nih, iya kan? Kenapa? Sebenarnya gitu kalau di sekolah nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Nah mereka saya lebih suka ke sekolah lain. Jadi
Silakan. Kita istirahat. Kenapa? Jangan marah ya. Masih jam Bu. Tengah satu ya. Terima kasih atas Manajerial ada kesempatannya. sebetulnya. Kalau kami setiap yang Bapak dari sekolah mana? Saya Imam Kusnuddin, Siti Desa. Oh, Indonesia. Ya. Saya itu tanggal 10 Desember 2019 bersama dengan 20 orang itu diundang Mendikbudristek untuk mendengar keluh kesah beliau selama 100 hari menjadi Mendikbud. Kebetulan waktu itu saya belum bertobat. Waktu itu saya sebagai ketua tim pengembang kurikulum Kemdikbudristek Nasional dan Narasumber Nasional. Terus waktu mendengar keluhan kami 20 orang itu, beliau menggagas tentang kurikulum merdeka. Jadi di tanggal 11 Desember di Hotel Bidakara, kami yang 20 orang itu ikut di pendamping Pak Menteri untuk menyampaikan konsep beliau tentang yang 3 hal itu, yang USBN tidak ada lagi, UN tidak ada lagi, RPP disederhanakan. Kami kumpullah yang 20 orang 5 hari di Hotel Aston Bekasi untuk membuat konsep tentang kurikulum merdeka itu. Sebelumnya saya sempat dikirim ke Jepang 5 hari, ke Korsel 5 hari, sudah itu ke Thailand, sempat ke Guangzhou, ke Jerman bersama tim pengembang kurikulum pusat itu. Waktu itu saya sampaikan, Pak, ini tentang guru penggerak ke depan. Itu konsepnya kan masih yang dulu, bahkan bukan 9 bulan awalnya, setahun. Ya, Konsepnya terus ya Pak. iya. Jadi saya katakan, ini guru-guru ini Pak, saya ini dari Sumpah Serapah orang. Sebagai narasumber, status saya home base saya di SMK Negeri 3. Ulang tahun hari guru, saya SMK Negeri 3 di mana? Medan. Oh, Medan. Oh, Ya. mau WP ya? Ya, sebelum WPI, saya sebelumnya itu yang membuat konsep SMK RSBI itu saya. SMK RSBI bilang provinsi itu Iya, saya bersama Pak Bahludin Mamik dan saudara. Jadi waktu itu saya sampaikan ini akan terjadi bencana. Saya katakan waktu itu saya didukung oleh Prof. Sonario dari UNG, sudah itu oleh Prof. Al-Kaf, staf ahlinya Pak Sawal Buntong waktu itu. Bahwasanya tidak seperti ini arah pembinaan ini guru ini. Kalau ini yang terjadi, kurikulum merdeka esensinya bagus, tapi dengan program sekolah guru penggerak ini yang akhirnya nanti menghasilkan dia guru-guru hebat, guru-guru berteori itu, tapi di lapangan nanti tidak ada bekas. Karena sistem pelatihannya itu terpusat. Waktu itu awalnya sebelum COVID itu 2019 itu, sebelum marak COVID di tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 17 Desember itu dikumpulkan, itu sebelum COVID. Setelah itu saya sempat pulang dari situ ke Maluku, sempat ke NTT, sempat ke apa mengenai apa itu, terus pulang dilarang pergi karena sudah COVID. Jadi ini sebenarnya itu sudah saya prediksi dulu bahwa guru-guru penggerak ini itu akan punya ilmu tapi untuk dirinya. Implementasi di lapangan itu sangat minim. Karena apa? Waktu itu saya punya konsep bukan begitu. Kami yang kirim itu konsepnya adalah ya seperti hampir mirip dengan implementasi kurikulum 2013. Tidak perlu ada seleksi, tidak perlu ada apa, semua wajib ikut dan semua wajib melaksanakan sistemnya pendampingan. Jangan ada seleksi, karena nanti seleksi, hasil seleksi dia mengatakan, aku dulu lulus seleksi, aku punya harga diri, aku untuk berjuang untuk seleksi aku harus berdarah-darah. Berdarah-darah begitu, membuat esai, mempertahankan esai. Ibu sebagai asisten pasti tahu persis itu, bagaimana susahnya untuk lolos CGP itu. Saya katakan, ini CGP guru penggerak, ini untuk eksklusifisme atau untuk semua guru? Itu waktu itu saya lemah. Saya katakan, kalau untuk semua
semua guru pendidikan, nggak boleh ada seleksi, semua wajib ikut. Itu waktu itu saya berpikir. Semua harus pintar. Ya, akhirnya saya mundur. Waktu itu saya membuat suatu undang diri ke Mendikbudristek. Waktu itu saya sudah diminta Pak Siti jadi kepala sekolah di SMA Undang Siti Bodesen. Waktu ditawari menjadi pengajar praktek, saya katakan saya nggak bisa jadi. Saya teman, saya katakan. Jadi kemarin waktu saya ditelepon, Bu, kok saya disuruh berangkat lagi? Saya udah pensiun, saya katakan. Oh, pensiun? Belum. Jadi maksudnya, Pensiun dari... ya, jadi saya belum lama Bu, jadi narasumber dari tahun 2003. Belum lama ya? Iya. Belum lama. Sampai 2019 akhir saya pensiun. Karena saya menyadari itu, tentang konsep ini saya bertentangan. Waktu dipanggil lagi, saya katakan ini salah konsepnya. Saya salah. Saya nggak tahu. Selagi ini tidak dirubah, selagi masih sistem seleksi, selagi masih ada penentuan lulus tak lulus, ini bahaya akan menimbulkan eksklusivisme guru di suatu lokasi. Betul kan ceritanya? Baik. Iya. Benar Pak. Nah, ini yang ingin mohonlah Ibu yang masih di lingkungan dalam, kan itu ada pertemuan, ya ada pertemuan sistem narasumber gitu ya kan. Kami itu narasumber inti nasional ada 20 gitu waktu itu. Itu rutin itu. Itu kami sampaikan perkembangan keluar di lapangan tentang implementasi kurikulum 2013. Ini saja CP Bu, CP 008 itu udah dicabut itu, udah nggak berlaku. Sekarang 033 yang berlaku CP. Ini sebentar lagi akan muncul CP lagi yang baru. Oke, baiklah. Saya berpunya konsep itu kan. Jadi Bapak Ibu, saya untuk standar penilaian dan standar isi, saya itu ikut juga timnya Pak. Tapi 2020 bisa kok. Jadi itu sudah kita sampaikan juga karena launching kurikulum Merdeka itu masih standar proses dan lulusan. Sudah jalan program penggerak standar penilaian dan standar isi belum ada panduannya. Belum, baru ya. Jadi kalau Bapak itu mirip dengan saya itu dikirim dari provinsi kita, mewakili provinsi kita di Serpong tahun 2020, launching lah ini tahun 2022. Sudah jalan kurikulum penggerak, sudah ada rekrutmen CGP, tapi implementasi sudah ada sosialisasi, tapi yang dua standar ini belum ada permennya lebih pokok, masih mengadopsi yang K13. Nah, sepakat yang Bapak bilang tadi, sebenarnya saya Pak ada Pak Yuli, Prof Yuli dari UNJ Jogja, ya. Bapak itu tim juga Pak di kementerian. Jadi Prof Yuli bilang Pak Nadiem itu orangnya terburu-buru di mana? Mungkin Bapak ini ikut penelitian tim SS, gitu Pak ya, Time Matematik Science School gitu ya, yang dari internasional kan? Ah itu. Australia. Iya, Australia internasional Time School Matematik itu ya. Nah, mungkin itu yang Bapak jalan itu untuk membandingkan supaya diadopsi kurikulum gitu ya. Jadi Prof itu bilang memang Pak Nadiem kalau sudah dia bilang harus launching gitu kan. Sementara tim ahli belum clear, makanya selalu ada perubahan-perubahan. Jadi yang dikritisi yang viral ya, yang 400 tim bayangan, tapi nggak anak kita itu Bapak Ibu, karena mereka itu ya. Tetapi yang disampaikan Pak Imam, disampaikan Ibu tadi, sebenarnya memang ini selalu berubah, nggak ada konsisten. CP ini ada berubah lagi, ada banyak yang berubah. Jadi yang dibilang tadi seharusnya ya, saya kan asesor di kali ya dari DKI. Guru kita melakukan setiap tahun kita melakukan survei kurikuler untuk provinsi kita. Saya kemarin wilayah Sergi, Senang Bedangi. Saya datang malah pura-pura ada di tempat. Karena kami datang ke SPT dari dinas nggak bilang sama sekolah. Harusnya begitu memang seperti itu ya. Kita dibagi surat tugas, saya wilayah saya Sergi, teman-teman dari wilayah lain, pokoknya saya sendiri wilayah Sergi. Jadi kita ada data guru penggerak ya. Nah kita datang nggak ada di tempat. Nah saya telepon Bapak di mana? Saya sakit Bu katanya. Terus kepala sekolah saya tanya kepala sekolah, kita kan mencari informasi ya, apa yang sudah dikembangkan, apa yang sudah dibuat gitu. Jadi kita tanya guru-guru, ya sama seperti yang Bapak Ibu bilang. Tapi Bapak Ibu, dulu kan syarat menjadi
ada NUK tidak berhak menandatangani dana bos, tidak menandatangani ijazah. Itu NUK. Kalau saya dulu NUK itu berprinsip itu sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? 8 standar itu mereka betul-betul harus kuasai dan punya RTL. Jadi RTL-nya kita tagih setelah 2 bulan dia melaksanakan tugas, kita tagih yang mana yang sudah diimplementasikan. Gitu dia untuk penguatan kepala sekolah itu. Jadi kalau untuk CGP pun sebenarnya syarat menjadi kepala sekolah tidak juga mutlak CGP. Kalau dari Pak Nadiem langsung memerintahkan Pak Kadis pas kunjungan kemarin ya, prioritaskan CGP jadi kepala sekolah langsung. Iya. Langsung ya. Iya, jadi harus kan. Jadi saya dengan GPK Pak Salman, saya bilang, Bu, masukkan Pak Salman kita yang baru ya. Saya bilang, Pak, kalau saya sebagai asesor, bukan CGP tidak ya. Syarat utama CGP, oke. Tapi ada tambahan syarat. Tambahan syarat pernah menjadi wakil, masa kerja, golongan. Itu Bapak tambahkan menjadi syarat. Baru ada uji kompetensi. Kalau Bapak mutlak langsung CGP, hancur kacau balau. Kalau CGP-nya masih usia 5 tahun masa kerja, kan ya Bu ya? Kalau CGP-nya sudah berumur, ya wah, banyak pengalaman pasti kan gitu. Jadi tambah syarat. Jadi sekarang mau jadi pengawas, mau jadi kepala sekolah, sudah ada nama-namanya itu yang memenuhi syarat. Tinggal uji kompetensi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun seperti itu guru penggerak, justru caranya gini Pak, tunjukkan lebih kita mampu. Saya nggak guru penggerak, bisa lebih oke. Nanti terpukul sendiri ya Pak. Kalau iya, ya enggak. Jadi gini dia, salah kepala sekolah ketika dia memberikan rekom untuk mengikuti fasilitator, mengikuti PP. Yang 2 ini pasti meninggalkan kelas, pasti. Tapi kalau CGP Bapak Ibu hanya pelatihan itu yang meninggalkan kelas. Setelahnya dia akan menerapkan di sekolah, tidak kemana-mana. Kalau dia guru penggerak. Tapi kalau fasil sama PP memang diperuntukkan untuk mengimbaskan ilmunya. Nah, kenapa dia nggak imbaskan di sekolah nggak dapat duit? Di Juknis Bos nggak bisa dibayar kalau dari sekolah itu. Tapi kalau di sekolah lain dia bisa dibayar. Kan bisa. Nah, itu kebijakan kepala sekolah. Iya, kebijakan kepala sekolah itu sebenarnya. Bagus. Bagus dulu ya. Silakan. Sekedar Dari CP kita tinggal ini. Ya padahal saya ini sekali. Antara pembuat konsep baik petinggi-petinggi pendidikan sana, Bapak Imam, dengan teknis di lapangan, karena yang membuat konsep seperti CGP, BP itu kan di Kementerian Pendidikan dan pengembangannya dengan tim pengembangannya dengan yang di lapangan kenyataan realitanya bahwasanya ada permasalahan problem-problem yang dijalani setelah kebijakan itu dieksekusi dilaksanakan. Memang kalau saya lihat pun selama ini memang betul ada yang meninggalkan kelas itu di lapangannya memang terjadi, dan ada juga memang kesiapan mungkin dari tim pengembangan kurikulum dari kementerian baru ke BBGP ataupun LPP BPMP. Di situ mungkin Bu ada juga ketidaksiapan daripada Balai Besar Guru Penggeraknya untuk bagaimana teknisnya, karena saya angkatan 6 yang belum didiklat, angkatan 6 sekarang sudah berjalan angkatan 8. Jadi sebenarnya kalau saya bilang saya lolos nggak diklat. Iya, angkatan 6 Bu. Jadi kalau dibilang saya tidak, sebenarnya saya bilang korban iya, tapi saya tidak mau mengkambing hitamkan segala sesuatu kebijakan yang di dalam sistem birokrasi. Sama kayak yang disebut Ibu ini tadi, ada gap antara guru yang sudah CGP dengan guru yang masih biasa, sama-sama sudah sertifikasi, sama-sama
guru profesional lah dibilangnya saja, embel-embel CGP-nya ada ataupun PP-nya ada. Sebenarnya itu tidak menjadi suatu polemik asal kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Kita di positive thinking aja lah dulu, gak usah kita berjalan di antara egosentris dengan ya yang kecil hati gitu. Tapi apapun ceritanya memang ini di era 4.0 menjurus ke 5.0. Memang kalau guru itu tidak membaca satu hari selama 1 jam saja, maka guru itu akan terlindas oleh waktu. Siap nggak siap, mau tidak mau itu harus dihadapi. Mungkin itu bisa kita rasakan di guru yang sudah berumur dan menjelang pensiun. Mungkin apa keluhan mereka, boleh di riset mini dengan survei-survei kecil, apa keluh kesah mereka untuk itu. Mungkin ada guru yang dia mungkin mengenyam pendidikan tanpa di atasannya sekolah SPG dulu lah, yang gelarnya SPD lah sekarang, jangan dokter Andus mungkin udah kompetensi juga. Mungkin di situ dia bisa mengikuti walau terbata-bata. Ada juga yang baru tamat juga mungkin dia bisa mengikuti dengan cekatan. Apalagi menggunakan istilah ini produk 4.0. Kalau era society nanti 5.0 di situ makin terlindas lagi nih guru kalau kita menghadapi itu dipadukan dengan kurikulum yang memang tujuannya untuk mempermudah kerja guru itu sendiri. Memang apa persyaratan yang dibuat oleh pembuat konsep tadi? Memang diadakan seleksi, dengan ada plus minusnya ya, dengan meninggalkan kelas seperti ada memang itu jiwa dari manusia yang serba kekurangan, yang tidak kesempurnaan. Ada memang terkadang manusia yang egosentris, mengakukan aku, memuji diri dengan keadaan seperti itu. Aku seperti ini kok. Ada memang kita jumpai itu di lapangan, enggak pun di tempat saya saja, di keseluruhan wilayah kesatuan NKRI ini pasti kayak gitu. Jadi antar pembuat konsep itu dengan yang melaksanakan teknis di lapangan itulah yang terjadi ini yang perlu dibijaksanai, dan perlu lagi di situ untuk bisa mengerucutkan daripada tujuan pendidikan itu. Jangan kalau kita berkubang di situ hanya dengan polemik itu saja. Karena apapun ceritanya sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara poin nomor 3, 8 perintah harian 7 perintah harian poin nomor 3 sampai simulasi mengajar. Dilihat sampai di simulasi mengajar, kalau dia mengajarnya hanya teacher center, tahu ya Bapak Ibu ya, suka hatinya muridnya udah kemana-mana dia cerita aja, nggak lolos lagi di situ, ya kan? Tapi kalau dia berorientasi pada siswa dan mengembangkan siswa, berkelompok segala macam inovasi media pembelajaran, loloslah dia ke tahap wawancara. Ketika wawancara kita galilah, ada namanya follow-up question. Kita galilah essay pengalaman dia yang dia sampaikan itu real. Bedanya asesor pasti tahu cerita dan fakta. Ketika dia bilang, Bu, pengalaman yang sudah dialami 2 tahun terakhir, ya, dalam rangka mengembangkan membimbing orang lain di sekolah ibu, baik guru maupun siswa. Itu pertanyaannya banyak ada begitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, ketika jawabannya dia bilang, saya menjadi narasumber di sekolah saya dalam pembuatan media pembelajaran. Kan ibu bisa aja bercerita juga kan, ibu ceritakan gitu ya. Siswa kan nggak tahu kan gitu kan nggak diminta sertifikat kan gitu. Nah, ketika diceritakan itu kita follow up. Siapa pesertanya Bu? Siapa namanya? Detail itu. Jadi kalau pembimbingannya dalam pembimbingan spesifik apa? Tahun berapa? Siapa yang mengadakan? Apa yang menjadi hasil? Kalau dia ngarang dia akan bablasan. Tapi kalau dia memang melakukan, dia akan santai mengalir menceritakan. Jadi Bapak Ibu, perjuangan guru penggerak itu juga memang harus diapresiasi juga ya. Nah, jadi kalau saya bilang angkatan 1 sampai 5 itu ini benar-benar pionir. Bahkan ada saya temukan beberapa guru yang mantan guru SLIN ya, sekolah luar negeri yang punya Indonesia. Banyak itu kan yang dia mengajar dari sana, boleh ditarik dari sini. Jadi kita kan ada satu kan seluruh Indonesia ya.
Ini tuh banyak. Jadi Bapak Ibu, kenapa Menteri mengatakan syarat mutlak PJJ? Karena melihat beberapa angkatan itu memang pioner, gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya bilang saya sendiri mengakui banyak yang saya temukan sudah doktor, tapi guru SMA, guru SMA banyak juga yang sudah punya inovasi kolaborasi dengan misalnya perusahaan yang berhasil bawa siswanya. Ini faktanya kita ada trik dari asesor menggali pola questionnya itu sampai detail. Kalau dia kebablakan, kita corek dulu narasi, kayak gitu. Ada poinnya. Narasi artinya dia berteori, nggak dia yang melakukan, orang lain. Kalau orang lain melakukan, tanya tahun berapa dia bingung nggak? Bingung kan? Tahun berapa ya Bu? Saya mau tanya. Bapaknya di mana? Yang mengadakan dia kan siapa? Itu di bawah itu bukan hujan. Gitu. Jadi makanya kenapa timbul rasa aku CGP loh, perjuangannya mungkin satu ya, kita hargai. Nah yang kedua mungkin masih muda, jadi aura-aura kepemimpinan itu masih menggelora. Ya. Gitu. Saya dulu gitu Bu, itu saya dulu saya sekarang udah muda. Gitu ya. Oke Bapak Ibu kita langsung ke kita semua. Jadi apapun itu sama Bapak tadi, ikuti perubahan. Saya tanya sekarang, siapa yang sudah punya sertifikat dari PNM? Ayo. Platform mereka mengajar. Sudah selesai modul. 2 sertifikat. Berarti nomor belum selesai. PNM. Ya, karena ini ya, kalau kita mengerjakan modul di PNM itu modul dasar modul 3. Nanti dia pada question, pertanyaan. Jadi kalau dia baca itu, lalu download sertifikat Anda. Jadi Bapak Ibu, mau pelatihan ini, kalau saya itu di PNM sudah tahu. Sudah sangat tahu ya. Siapa yang Ibu? Jadi ini kan mau jadi trainer nih. Jangan duluan guru yang mau di trainer nanti punya PNM, kita belum ya. Nanti Bu saya sudah selesai itu modul, dapat sertifikat saya tuntas. Malah kita nggak tahu masuk PNM dari mana. Dari mana Bapak Ibu? Aplikasi. Aplikasi menggunakan PNM. akun ID belajar. Nanti belum download ini. Download ya aplikasi ya PNM, download, ikuti, masuk menggunakan akun ID belajar kita itu. Ya Bapak Ibu ya, di sana itu sebagai guru itu banyak contoh praktek baik, banyak contoh modul, banyak semua ada. Ya. Jadi modul pertama sampai akhir Bu, kita belajar satu-satu ya Bu ya, kita ikuti gitu. Ya, saya ikuti videonya, ikuti pembahasannya, bahkan ada questionnya, sudah tentang hijau-hijau dia akan muncul. Download sertifikat Anda. Oh. Dan muncul di sana. Ya. Memang Ya. lagi malas Bu. Nah itu dia, itu tadi sepakat berubah. Lagi malas Bu katanya. Kita apa ya, menerima perubahan itu dari Ya. diri sendiri ya. Bapak Ibu, apapun dikatakan orang lain kalau kita nggak berubah. Ya. Tapi apapun yang dibilang orang lain kalau kita mau berubah biarkan aja jadi kata tadi Pak kata tuli. Kata apa? Lupa orangnya. Kata tuh. Kata tuli, ya. kata tuli. Siap. Nggak konsen Bapak ini. Nanti saya kasih speakingnya setelah makan siang. Ya. Ini jam berapa Pak? Belum start ya? Setengah jam lagi Bu. 1:30 istirahat, 1:30 mulai lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu garis finish CP ya. Ini analogi yang dicontohkan ketika kita mencari ataupun mencapai satu tujuan itu jelas. Sama kayak ini ya. Mau kemana di PSDM? Kalau sempat ibu nggak tahu di PSDM, ibu muter-muter dulu ya kan. Muter dulu sana sini habis minyak, udah tuh lapar makan, keringatan, beli baju lah, ganti baju udah bau, habis deh semua. Kenapa? Nggak jelas dia mau kemana tadi infonya kan gitu ya. Jadi itu sama dengan CP. Nah ini fase Bapak Ibu. Fasenya itu dari CP itu sesuai dengan fase masing-masing dari sini. TKB ya. Terus kalau untuk SD itu ada 4 fase. Fase A, B, C, dan D. Kalau SMA dia fasenya fase E dan
Itu kelas 11 dan kelas 12. Kenapa fase F? Ya, nah, kalau sekarang Bapak Ibu untuk SMA ada jurusan nggak? KM. Ada penjurusan? Tidak ada ya. Jadi kelas 10 itu tidak ada penjurusan untuk IKM. Penjurusannya kapan? Nanti setelah kelas 11. Jadi guru harus membantu siswa melihat minat bakat yang dia kembangkan. Artinya apa? Ketika dia lulus memang dia punya orientasi apa. Ketika dia nggak melanjut dia punya skill. Gitu ya. Jadi kita kelas 11, 12 baru diambil jurusan. Kalau dulu kan kita langsung IPA IPS maksa gitu ya. Itu perbedaannya. Nah ini bagi peserta didik berkebutuhan khusus apabila mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun jika mengalami hambatan jika tidak mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP reguler. Ini bagi sekolah yang punya anak yang berkebutuhan ya, inklusi ya. Misalnya dia bukannya memang untuk di SLB gitu. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Yang masuk ke sekolah kita yang kan nggak bisa kita tolak ya. Yang inklusi seperti tunanetra kan banyak itu di kalau SMP. tunanetra dia udah ke SLB ya? Enggak, ke inklusi juga ada. Inklusi juga masuk? Iya. Oh ya. Asal dia apanya? Tunadaksa Ya. Nah, kalau yang di SMA apa yang kita terima yang nggak terbagi ini? Di SMA juga ada. Yang tangannya batu kaki gitu ya. SMA Tapi ya normal Bu. SMA negeri 2 banyak Bu. Lubuk Pakam banyak yang tunanetra di situ. SMP negeri 2, SMA negeri 2. Udah. Siswa ya? kita ya. Tapi ada sarananya. Ada. Jadi dari sekolah kita sering juga ke sana untuk apa seperti Karena kerjasama. dilema sekolah itu ketika menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah itu tidak ada, di daerah itu tidak ada SMP, dilemanya itu sarananya ya kan? Iya. Sarananya untuk si anak kan itu biasanya. Jadi memang kan tidak boleh juga ditolak kan gitu kan, harus diterima. Kenapa kita dihubungi nanti? Iya. Tutup sekolah itu udah supaya Jadi bukunya diterang ke kita, dicetak di kita braille. Karena kita punya percetakan juga kan, kerjasama lah. Oke, ini fase-fase Bapak Ibu. Umumnya nih mental usia itu 7 tahun ya. Ini fase A. Padahal kalau di TK itu sekarang 5 tahun, 6 tahun ya, 6 tahun ya. Nah ini ya usianya. Jadi sekarang ini kurikulum Merdeka itu disangkutkan dengan pengembangan otak anak ya. Kalau dulu kan nggak ada tahapan tingkatan itu. Malah tamat ada sekolah kalau nggak pandai baca nulis tadi terima sekolah SD gitu kan, harus diterima dia harus sudah bisa baca tulis. Kalau nggak terima di sekolah itu. Terus kalau sekolah agama dia hafalannya udah berapa gitu ya kan. Nah itu kan memaksakan IQ anak. Jadi saya rata-rata anak saya itu kelas 1 SD baru dia paham apa yang dia baca itu. Saya biarin aja. Tapi alhamdulillah saya masuk nominasi gitu ya kan. Berarti perkembangannya di tahap itu gitu. Jadi iya, jadi kita harus juga mengedukasi orang tua. Karena orang tua ini apalagi sekarang buat status di Facebook ya. Dulu anakku kelas 10 juara 1, itulah karena dekat kali wali kelas sama si orang tua. Simon ya, jadi konsentrasi. Contoh gini, siap gerak, siap gerak kan? Nah, kan ada Simon tuh perintah ya. Jadi kata Simon siap gerak, tidak paham ya? Jadi abang-abangnya itu perintah Simon, perintah saya berarti nggak usah dilakukan. Oke, deal? Oke, kita mulai. Siap gerak. Jadi kita ini ya, Bapak Ibu jangan di kalau nanti yang merasa langsung jujur aja ya, langsung duduk kalau merasa salah ya. Oke, pertarungan konsentrasi sampai akhir ini. Saya masih materi kejaksaan, ibu-ibu adik saya yang duluan nggak konsentrasi, istri kita maksud saya ibu ini dia pertama yang konsentrasi, saya ketawa juga ya.
Oke, baik. Kata Simon, siap gak? Istirahat di tempat gak? Keren Pak, dari gerak. Kata Simon, istirahat di tempat gak? Siap gak? Amin. Kata aku sih berarti ya. Oke, kata Simon siap gak? Angkat tangan kanan. Kata Simon angkat tangan kanan. Turunkan. Yang merasa suruh saja. Kata Simon turunkan. Oke, kata Simon angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Yang merasa dulu ya, yang berpaham gitu saya nih. Kata Simon turunkan, oke? Kata Simon siap gak? Oke, hormat gak? Kata Simon hormat gak? Tegak gak? Oke, kata Simon tegak gak? Kata Simon 2 langkah samping kanan, jalan, berhenti. Kan tadi kan sudah 2 langkah samping kanan kan, berhenti kok bingung. Ayo angkat Pak, 1, 2, ya udah masuk bingung. Oke, lanjut lagi ya. Yang sekali lagi gini, supaya jangan keluar lah posisinya di luar dari meja. Kita lihat yang paling biasa ketuaran ini yang paling konsentrasi berarti ini nanti nilainya lebih tinggi. Artinya nilai apa ya? Karena konsentrasi tinggi. Oke, siap gak? Kata Simon, angkat tangan di pinggang, turunkan. Ya. Ya, yang mau turun lagi apa? Oke, kata Simon turunkan. Oke, 2 langkah ke depan. Kurasnya aja Pak. Saya mau, nanti bapak saya ini menang, bapak yang kalah saya. Oke, kata Simon 3 langkah ke depan. 3, oke. Apa lagi tadi? Ya. Oke. Siap gak? Hormat gak? Tadi bak paling. Oke. Kata Simon, angkat tangan kanan. Turunkan. Itu boleh jelas ya. Kata Simon turunkan. Langkah tegak maju. Jalan. Oke. Ya. Oke, kata Simon, angkat tegak maju jalan. Berhenti. Yang berhenti berhenti. Yang berhenti. Kan? Oke, kita lagi Bu. Sini Bu. Kata Simonnya Bu. Enggak ada dulu ini. Yang masih sini dulu. Ya, oke. Lurus sini, mau coba Pak. Oke. Tadi karena gini saya kan, ini dia jadi berarti saya. Oke. Siap gak? Hormat kanan gak? Enggak ada ya kalau hormat kanan. Oke, apa lagi ya? Saya kok jangan salah, saya bisa kalau kayak gini. Ayo bisa apa lagi kita namanya Pak? Gak ada lagi Pak? Apa buat ini? Oh udah, makanya dia. Kalau sebut kanan, gerakkan kiri. Kalau sebut kiri, gerakkan kanan. 1, 2, 3, 4, 11 orang ya. Harus tidak pemenang, oke? Siap gak? Istirahat tempat gak? Kata Simon istirahat tempat gak? Siap gak? Oh, siap gak? Kata Simon siap gak? Kata Simon
jangan banyak kali. Kalau nanti jatuh. Capek menggosip habis. Habis. Tapi nggak habis. Kamar mandi. Seandainya bapak itu. Iya, di sana. Sama, kenal. Bapak ini kan enak. 10 menit sebelum jamnya udah ayo bu istirahat. Biar siap-siapnya mereka, makanya aku bilang gitu. Perhatian seluruhnya. Sudah siap? Gerak! Lapor, pembelajaran rancang mundur belajar telah selesai. Kembali pulang. Perhatian seluruhnya. Bisa tepat. Gerak! Jadi kapan kami buat kan? Istirahat aja. Ada bubarnya. Kembali pulang.